Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini sangat penting sekali untuk Anda menonton sampai habis agar mental Anda tidak goyah ya. Banyak sekali informasi dan motivasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua di sini. Oke, kita intro dulu 5 detik yuk. Oke, judul video kali ini adalah nasabah menjerit, sekarang nunggak pinjol dilarang berobat. Ya, saya mendapatkan informasi ini dari grup Facebook Raja Galbay. Oke, ada yang memposting screenshot dari pinjol yang isinya itu kurang lebih seperti ini. Nik KTP Anda dipakai seumur hidup untuk keperluan pekerjaan, keperluan kredit, keperluan berobat gitu ya. Jika nik Anda masuk daftar hitam BI checking atau slik OJK, maka Anda tidak bisa mendapatkan akses kesehatan ataupun pengobatan itu ya gitu ya. Nah, mari kita sekarang baca dulu screenshot-annya yang sudah diposting tersebut ya. Akan saya tampilkan di sebelah sini gitu ya, screenshot-annya. Oke, kita baca. Nik KTP Anda kepake terus seumur hidup ya. Mau cari kerjaan pakai nik KTP, mau pinjaman pakai nik KTP, mau kredit barang pakai nik KTP, mau kredit motor yang dibaca nik KTP, mau berobat yang pertama dibaca nik KTP ya. Itu mau berobat Anda yang pertama dibaca nik KTP-nya, kata DC pinjol ini gitu ya. Kita lanjut ke chattingan selanjutnya ya. Nik KTP dan rekening bank Anda masuk daftar hitam nasabah kredit macet di BI checking ya. Berarti sudah masuk gitu ya, nasabah ini itu nik KTP dan rekening banknya masuk daftar hitam ya. Nasabah kredit macet di BI checking, jadi sudah masuk gitu ya. Jika Anda merasa data Anda penting dan butuh untuk keperluan di kemudian hari, selesaikan tagihannya sekarang juga gitu ya. Jangan sampai data Anda kami proses lebih lanjut dan akan merugikan Anda di kemudian hari gitu, oke ya. Nah, seperti itu ya, screenshot dari pinjolnya yang mengatakan jika kita ada keperluan, yang mana keperluan berobat untuk kesehatan kita sendiri, untuk kesehatan masyarakat Indonesia, maka kita tidak boleh menunggak di pinjol karena KTP kita masuk daftar hitam di BI checking atau slik OJK ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apa yang kita lakukan kepada pinjol itu ya selalu melanggar hukum ya. Selalu melanggar hukum, itu faktanya. Contohnya mengabaikan penagihan yang masuk, entah WA ya, entah telepon, SMS kita abaikan akan dibawa ke jalur hukum. Oke. Memblokir ya, sudah mengabaikan memblokir pula ya. Memblokir WA, memblokir telepon, penagihan dari DC pinjol melanggar hukum. Ya. Tidak menjawab telepon atau WA penagihan karena kita sibuk bekerja ya, kita tinggal dulu HP-nya gitu, itu melanggar hukum. Bahkan kita bernapas pun ya mungkin melanggar hukum menurut pinjol-pinjol ini gitu ya. Pinjol ini menganggap dirinya kalau tidak ada pinjol di Indonesia, Indonesia ini akan hancur gitu ya. Ekonomi Indonesia akan hancur jika tidak ada pinjol gitu. Paling penting, paling krusial gitu kan ya. PLN, Pertamina, PDAM itu perusahaan yang tidak penting gitu ya jika dibandingkan dengan pinjol ya. Pinjol ini adalah penyelamat negara Indonesia. Maka dari itu, setiap apapun yang kita lakukan kepada pinjol ini akan dianggap melanggar hukum oleh perusahaan-perusahaan pinjol tersebut. Gitu ya. Sampai-sampai masyarakat Indonesia terinfluence dengan atmosfer seperti itu ya, sehingga menyebabkan para masyarakat Indonesia atau nasabah-nasabah pinjol ini ketakutan setengah mati jika tidak bisa membayar hutang pinjolnya. Ya, sampai-sampai menelan korban karena ketakutan yang ekstrim ya. Tidak semua orang bisa mengabaikan penagihan WA, tidak semua orang bisa mengerti, tidak semua orang ditunjukkan channel Raja Galbay atau YouTuber yang lainnya ya. Tidak semua orang bisa percaya, tidak semua orang bisa menenangkan nasabah pinjol yang sedang ketakutan. Oke. Jadi bagi Anda yang sekarang sedang ketakutan karena tidak bisa bayar pinjol, coba Anda lihat saya. Ya, lihat video-video saya yang sudah saya upload itu ya. Saya Galbay 60 juta pribadi ya, tidak mengada-ngada. Oke, tidak mengada-ngada. Di video-video saya banyak anggota-anggota saya yang Galbay puluhan juta di pinjol-pinjol
ya, dan pinjolnya pun bukan pinjol ecek-ecek, ya, bukan pinjol ilegal, ya, melainkan pinjol resmi yang legal yang digalbaikan itu, ya. Yang artinya galbai pinjol itu bukan masalah sama sekali dan akan berlalu, ya, seiring berjalannya waktu. Oke, pinjol itu hanyalah masalah ketidakmampuan kita membayar saja, ya, karena bunga dan tenor yang diterapkan pinjol ini tidak sesuai dengan cash flow atau pemasukan kita. Oke, kita terjebak dalam iklan-iklan pinjol yang menyatakan bahwa pinjam 6 juta, balikinnya 6.100.000 dengan tenor 1 tahun. Ya, Anda pastinya tahu ya, iklan-iklan yang tidak bermutu itu ya dari pinjol itu kan ya. Banyak sekali iklan-iklan pinjol yang sangat menyesatkan calon nasabahnya. Oke, ya, kita terjebak dengan iklan-iklan yang tidak sesuai, tidak fair. Oke ya. Jadi pinjol itu bukan masalah sama sekali dalam hidup kita, ya. Itu bukan masalah besar maupun masalah kecil. Pinjol bukanlah masalah. Oke. Namun sayangnya ya, ketika kita menganggap bahwa pinjol itu bukan masalah, ya. Sayangnya divisi penagihan atau debt collector dari perusahaan pinjolnya pun menyadari hal itu. Ya. DC-DC ini menyadari hal itu, ya, bahwa masyarakat mulai menyadari jika gagal bayar di pinjol itu bukanlah masalah yang serius. Oke. Maka dari itu pinjol menelan kerugian hingga 142 miliar di akhir tahun ini. Gitu ya, karena masyarakat ini sudah sadar gitu ya. Nah, karena pinjol ini menyadari bahwa masyarakat sudah banyak yang sadar kalau galbay itu tidak masalah, mereka melakukan penagihan-penagihan dengan kalimat dan bahasa yang nonsens, tidak masuk akal. Ya, pinjol memakai rasa takut dalam diri nasabah-nasabahnya sebagai alat untuk tetap menjerat para nasabahnya. Oke, sehingga di hari ini NIK KTP kita yang kita pakai seumur hidup itu dijadikan alat untuk menakut-nakuti kita dalam mengakses fasilitas kesehatan atau berobat. Gitu ya. DC pinjol itu bilang, kalau kita gagal bayar pinjol maka tidak bisa berobat karena yang dibaca pertama kali untuk daftar berobat adalah NIK KTP kita. Maka kita harus melunasi semua tunggakan kita agar bisa sehat. Ya, kita lagi sakit, ya. Mau berobat nggak bisa, gitu kan ya. Misalkan ya jangan sampai, tapi misalkan ya ada COVID lagi, ya. Ada COVID lagi, gitu kan. Yang kenanya jutaan orang galbay, ya. Ya apa enggak Liputan 6 atau berita-berita itu selalu menyiarkan mayat di jalan raya. Ya, orang berjuta-juta nggak bisa berobat hanya karena gagal bayar pinjol. Gitu ya. Nah, maka dari itu akan saya bedah di sini. Oke ya, hal ini ya, hal yang NIK KTP tidak bisa dipakai gitu ya untuk berobat. Oke, akan saya bedah di sini ya. Yang pertama, tahun lalu ya, saya itu galbay 60 juta di tahun 2019-an ya. Saya galbay 60 juta. Oke, dan tahun lalu saya pernah berobat ke dokter gigi untuk tambal gigi gitu ya. Tidak dimintai KTP. Yang pertama, ya. Datang berkunjung ditambal gitu ya, langsung sembuh. Ya. Itu yang pertama. Ya mungkin itu dokter swasta gitu ya. Anda punya uang bayar ya sudah gitu ya. Nah, bagaimana? Ya kan, jika ke RSUD atau rumah sakit bukan klinik, gitu ya. Pada tahun 2019 hingga 2020, COVID lagi tinggi-tingginya, ya, dan banyak yang berobat ke rumah sakit, ada yang pakai BPJS maupun tidak, ya kan. Dan pastinya ada pasien yang galbay pinjol juga di situ, ya, tapi tetap bisa dirawat, oke. Yang artinya NIK KTP Anda yang gagal bayar di pinjol itu tidak berpengaruh sama sekali dalam hal akses kesehatan. Oke ya. Nah, namun jika Anda masih kurang yakin dengan statement saya, akan saya bacakan definisi atau kegunaan atau arti atau kegunaan ya, fungsinya gitu. Fungsi dari slik OJK maupun BI checking. Oke ya. Saya akan searching di Google, saya tampilkan di sini ya. Saya akan searching di Google dengan keyword fungsi slik OJK adalah ya, oke ya, saya ini di Google ya, mengetikkan fungsi slik OJK adalah, nah ini sudah ada ya di sini ya keterangannya, ini langsung dari OJK-nya langsung ini, oke ya, mari kita baca.
Slick dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor Slick, verifikasi untuk kerjasama pelapor Slick dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. Tidak ada kalimat akses kesehatan di situ. Oke, ya, tidak ada untuk ya memperlancar proses ya pendaftaran di RSUD, ya. Tidak ada kalimat ya untuk manajemen risiko ya RSUD, apotek ya. Yang mana sangat konyol sekali. Ya, jika ada DC pinjol yang mengatakan bahwa nik kita itu akan dipakai ketika kita ingin berobat, dan jika kita tidak melunasi ya, maka kita tidak bisa berobat. Gitu ya. Ini langsung dari website OJK-nya ya. Tidak ada kalimat ya bahwa fungsi Slick OJK hanyalah untuk proses penyediaan dana saja ya, untuk penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan ya, penilaian kualitas debitur. Yang mana ini ya, bahasa-bahasa seperti ini itu untuk ya memperlancar kredit, untuk memperlancar proses hutang kita gitu ya. Saya ini sudah membuka kompas.com juga ya. Dampak langsung sanksi BI checking. Oke. Nasabah yang terkena sanksi atau masuk dalam daftar penilaian buruk BI checking adalah orang yang pernah bermasalah dengan kredit, baik itu di bank ataupun lembaga pembiayaan lain yang diawasi oleh OJK ya. Orang yang terkena sanksi BI checking tidak akan dapat mengajukan pengajuan kredit kembali di lembaga pembiayaan manapun kecuali dari lembaga keuangan tidak resmi ya. Oke, ini dari kompas.com menyatakan bahwa orang yang terkena sanksi BI checking tidak akan dapat mengajukan pengajuan kredit kembali ya. Bukan tidak akan dapat mengajukan pengajuan akses kesehatan, bukan ya, tapi pengajuan kredit. Oke, sangat konyol sekali bagian 2 konyolnya ya. Nah, apakah kita akan konyol bagian 3? Boleh ya, kita konyol bagian 3. Nah, ini saya di Detik Finance. Oke ya. Dampak sanksi BI checking yang kini Slick OJK. Oke. Nah, kita baca di sini. Menurutnya, jika penilaian pada Slick ini buruk, maka peminjam akan mendapatkan sanksi, yakni sulit mendapatkan akses kredit dari bank dan lembaga keuangan ke depannya, seperti masuk blacklist jika memang utang tidak dilunasi. Kalau skornya buruk akan sulit, misalnya ada tagihan kartu kredit tidak lunas ratusan ribu saja, akan berpengaruh tidak bisa ambil KPR atau kredit kendaraan misalnya ya, ini akan menyulitkan ke depan. Jadi Slick OJK itu akan menyulitkan untuk kredit ke depannya, bukan untuk akses kesehatan ya. Kenapa ya kan DC itu seperti itu ya, iya itu ya. Karena mereka tahu bahwa gagal bayar pinjol itu bukan masalah sama sekali. Makanya mereka menyiapkan kalimat-kalimat yang tidak masuk akal gitu loh. Sehingga ya dibawa-bawa mau berobat harus Slick OJK-nya bersih gitu loh. Karena sudah desperate ya, sudah putus asa divisi penagihan dari pinjol-pinjol itu gitu ya. Oke. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC. Anda itu pintar ya. Jangan hanya karena kepanikan Anda dalam gagal bayar pinjol, otak Anda yang cerdas itu menjadi gelap dan tidak bisa berpikir jernih. Oke, ya. Nah, semoga video ini membantu. Oke, boleh di-share ya. Silakan videonya ya. Bagi Anda yang ingin gabung grup Facebook Raja Galbay dan juga grup Telegram, silakan klik link di bawah ini gitu ya. Oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.